Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumala'i, abna'i wa banati, ayol ikhwah. Mari kita teruskan kajian disertai saya yang berjudul Allah wasilatu bil kaun fit tasawuf al falsafi, yang telah dimunakasyahkan dan lulus dengan cum laude di Universitas Ummul Qura Makkahul Mukarramah Fakultas Usuluddin, di depan para penguji, satu Profesor Dr. Mahmud Khofaji dari Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan Profesor Dr. Barokat Abdul Fattah Duwaidar dari Fakultas Usuluddin Tonto, Mesir, dan Dr. Nafi'ul Layyan dari Makkah. Kita teruskan. Mata wa aina dhaharat tasawuf. Kapan dan di mana munculnya tasawuf itu? Ikhtalafal ulama wal bahithuna hawla mata wa aina dhaharat tasawufu li awwal marrah. Para ulama, para pembahas, pengkaji tasawuf berbeda pendapat tentang kapan dan di mana pertama kali munculnya tasawuf itu. Yaro al-Imam Tusi anna tasawufa ismun qadimun wa laysa muhdatsan ahdatsal Baghdadiyun. Menurut Imam Abu Nasr Sard At-Tusi dalam kitabnya Al-Luma' berkata bahwa tasawuf itu nama yang sudah dikenal sejak lama, sebuah sebutan yang sudah dikenal sejak lama, bukan kata baru yang diciptakan oleh ulama Baghdad. Bihujjati anna Imam Al-Hasan Al-Basri qala ra'aitu sufiyan fit tawaf fa'a'taituhu syai'an falam ya'khudhu. Dengan dalil, dengan bukti bahwa saya mendengar Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, tabi'in, artinya ini generasi kedua, berkata, ra'aitu sufiyan. Nah ini, saya melihat seorang sufi. Itu berarti kalimat sufi sudah dikenal sejak Imam Hasan Basri. Saya melihat orang sufi sedang tawaf. Kemudian saya memberi kepadanya sesuatu, dia menolak, tidak menerima pemberian saya itu. Wa qala ma'i arba'atu dawaniq. Saya masih punya uang 4 sen. Fayakfini ma ma'i. Cukup bagi saya 4 sen yang ada bersama saya. Tidak usah kamu kasih. Wa kana Hasan qad adraka jama'atan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita ketahui, Sayyidina Hasan Al-Basri itu jumpa menjadi muridnya para sahabat Nabi. Oleh karena itu, menurut Imam At-Tusi, Abu Nasr Saraj, kata sufi sudah dikenal semenjak tabi'in Imam Hasan Basri. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, berkatalah Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri, ini juga tabi'in, laula Abu Hashim As-Sufi ma araftu daqiqar riya'i. Abu Sufyan Ats-Tsauri ini salah satu seorang mujtahid dari para mujtahid yang 10. Tapi yang 6 punah
pengikutnya tidak langgeng kecuali pengikut imam yang 4, mazhab Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali. Mazhab Abu Sufyan Tsauri, Jufar, Al-Zahiri, Ibnu Jarir At-Tabari punah. Beliau berkata, seandainya aku tidak kenal dengan Abu Hashim As-Sufi. Nah ini, kata Sufi sudah disebutkan oleh seorang ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Berarti kata Sufi sudah dikenal di masyarakat Islam. Seandainya tidak ada Abu Hashim As-Sufi, saya tidak paham makna riya secara mendalam, secara mendetail. Ketika saya berguru kepada Abu Hashim As-Sufi, barulah saya mengerti apa arti riya yang sebenarnya. Thumma dzakara Tusi qissata annahu thumma dzakara Tusi qissatan innahu qabla al-Islam qad khalat Makkah fi waqtin min awqat hatta la yatufa bil baiti ahadun wa kana yaji'u min baladin ba'idin rajulun sufiyyun fayatufu bil baiti wa yansarif. Wa hadhihi al-qissatu madhkuratun fil kitab alladhi jama'a fi akhbar Makkah an Muhammad bin Ishaq ibn al-Yasar wa ghairihi. Kemudian Imam At-Tusi, Abu Nasr Sarraj, menuturkan sebuah kisah bahwa jauh sebelum Islam pernah suatu ketika Mekah sangat sepi, tidak ada orang tawaf yang mengelilingi Baitullah Ka'bah. Putus, vakum, tidak ada orang tawaf. Hatta yaji min baladin ba'd rajulun sufi. Sampailah pada hari di mana datang seorang sufi dari negeri yang sangat jauh. Nah ini kata sufi sudah dikenal sejak sebelum Islam malah. Sebelum lapal sufi sudah ada sebelum Islam. Fayatufu bil baiti wa yansarifu. Orang sufi itu tawaf kemudian pergi. Artinya kisah ini menunjukkan bahwa lafal sufi dikenal sebelum Islam datang. Dan kisah ini ada dalam sejarah akhbar Makkah, sejarah kota Makkah dari Muhammad bin Ishaq ibn Yasar. Tsumma yaqul in sahha dzalika fa innahu yadullu ala annahu qabla yu'rafu hadzal ism. Kemudian Imam At-Tusi berkata, apabila kisah ini benar, maka ini menunjukkan bahwa sebelum Islam, jauh sebelum Islam, lafal sufi sudah dikenal di Mekah. Wa kana yunsabu ilaihi ahlul fadli was salah, dan kata sufi itu sebagai simbol predikat bagi orang-orang yang memiliki keutamaan dan kesalehan. Wa yara Dr. Kamil Mustafa Ashibi, Dr. Kamil Mustafa Ashibi dari Irak berkata atau berpendapat, anna fi awakhil qarn awal wa awail qarn tsani dhahara labs as-suf fil Kufah. Kita teruskan di segmen yang akan datang. Terima kasih. A'izzai ahibai ala fadil. Kita teruskan. Wairo Dr. Kamil Mustafa Ashibi, Dr. Kamil Mustafa Ashibi, guru besar dari Universitas Irak, berkata atau berpendapat, anna fi awakhil qarn al-awwal wa awail qarn tsani dhahar labsus suf fil Kufah. Muncul fenomena berpakaian bulu domba, bulu kasar di Kufah pada akhir abad pertama, awal-awal abad kedua Hijriah.
hatta sara syi'aran lizuhdi awalan thumma utriqa ala zuhdi nafsih fasarlahu istilahan. Kemudian suf menjadi simbol tanda bagi orang-orang yang zuhud, berkembang menjadi zuhud itu sendiri. Artinya wal itu, wal kasar dari bulu kambing itu, kemudian menjadi terminologi sebuah ajaran tersendiri. Amma kathiru min ulama yarawna anna isma tasawuf dhahara fi athna'il mi'ati tsanati hijriyah. Akan tetapi kebanyakan para ulama berpendapat, berpandangan bahwa at-tasawuf atau nama sebutan tasawuf itu baru muncul pada pertengahan abad kedua Hijriah. Walakinnahu lam yashtahir illa ba'da qarn tsani. Akan tapi baru terkenal ketika abad ketiga Hijriah. Wa yuhaddidu Dr. Qasim Ghani bi awakhil qarn tsani wa awail qarn tsalits. Maka lebih tegas lagi pendapatnya Profesor Dr. Qasim Ghani yang berpendapat bahwa tasawuf itu baru muncul akhir abad kedua Hijriah dan pada awal-awal abad ketiga Hijriah. Wa haula al-makan alladhi dhahara fihi at-tasawwuf li awwal marratin wajadna fihi ra'yayn. Itu tadi tentang kapan munculnya lafaz tasawuf. Sekarang di mana pertama kali muncul kalimat tasawuf atau sufi? Ada dua pendapat. Seperti tadi juga ada dua pendapat. Pendapat pertama, jama'atun yarawna anna awwala ma dhahara tasawwuf fi Madinatil Basrah. Ada yang berpendapat, antara Ibnu Taimiyah, bahwa lafaz tasawuf pertama kali dikenal itu tempatnya di kota Basrah. Fa inna fiha mubalaghatan fi zuhd wal ghulu fil ibadah wal khauf min Allah. Karena di kota Basrah itu ulamanya, masyarakatnya sangat berlebihan dalam zuhud, berlebihan dalam ibadah, berlebihan dalam takut kepada Allah. Ma lam yujad fi ghairiha min al-mudun Islam, yang tidak terdapat di kota-kota Islam lainnya. Wa awwalu man bana duairat as-sufiyyah fil Basrah ba'du ashabi Abdul Wahid bin Zaid. Pertama kali ada apa? Ada tempat khusus bagi para sufi itu di Basrah yang didirikan oleh para murid-muridnya Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Abdul Wahid bin Zaid ini namanya Abu Bishr Abdul Wahid bin Zaid Al-Zayyad Al-Abdi, wafat tahun 176. Ini salah satu murid daripada Imam Hasan Basri. Wa Abdul Wahid min ashabil Hasan. Abdul Wahid bin Zaid adalah salah satu muridnya Imam Hasan Basri. Wa kana fil Basrah minal mubalaghati fi zuhdi wal ibadati wal khauf ma lam yakun fi sa'iri ahli amsar wal hidalik. Di kota Basrah berlebihan dalam zuhud, takut pada Allah, beribadah yang tidak ditemukan di kota-kota lain. Seperti ada kejadian hikayat man mata au husya alaihi fi sima'il Qur'an ka qissati Zurarah bin Aufa qadi Basrah. Seorang qadi, hakim Basrah, mendengarkan bacaan Quran mati atau pingsan. Itu namanya, nama qadi tersebut Zurarah bin Aufa. Lah ini di sekitar kota Basrah tidak terjadi ini.
fa innahu qara'a fi salatil fajr fa idza nuqira fin naqur fa kharra maitan. Jadi ceritanya beliau makmum, imam salat subuh, imamnya membaca pas ayat fa idza nuqira fin naqur. Tuh tanda-tanda hari kiamat. Fa kharra maitan. Si qadhi itu Zurarah bin Aufa langsung pingsan dan meninggal dunia. Wa qissati Abi Juhair al-A'ma alladhi qura ali Salih al-Murri famat. Ada lagi seorang namanya Abi Juhair al-A'ma mendengar seorang qari namanya Salih al-Murri baca Quran, pingsan, meninggal dunia. Wa kadzalika ghairuhu mimman ruya annahu matu bi istima'i qira'atihi wa kana fihim ta'ifu yas'aqun 'inda sami'il Qur'an. Banyak sekali kejadian di kota Basrah, seorang ulama atau seorang tokoh mendengar ketika membaca Quran histeris, berteriak-teriak histeris, tidak kuat, tidak tahan mendengar kalamullah dibacakan oleh manusia. Karena kalamullah kalau betul-betul kita mendengarkannya dengan khusyuk, hudur dan tawajjuh, mempunyai daya tarik yang luar biasa sehingga kita bisa hancur lebur karena mendengar Quran itu. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Quran diturunkan pada gunung akan tunduk ketakutan kepada Allah, ketakutan atas kebesarnya Al-Quran dan takut kepada Allah. Lakin aktsar bahithina yarawna anna awwal ma dhahara at-tasawwuf fi madinatil Kufah kama dhahar fiha li awwal marratin kalimatu zuhdi kamustalah wa zuhad kalaqab limajmu'atin min ubadiha thumma intasharat fil alam al-islami wa ma labithat kalimatu sufi wa tasawwuf an utliqat alaihim li'anna labsas suf kathra fihim. Akan tapi kebanyakan para ulama berpendapat bahwa kalimat tasawuf itu pertama kali muncul di kota Kufah, bukan Basrah. Kita tahu antara Basrah dan Kufah itu ulamanya bersaing, berlomba-lomba, sering beda pendapat. Seperti pula kalimat az-zuhad sebagai laqab, sebagai simbol dari para ahli ibadah yang ada di Kufah, itu pertama kali muncul juga di kota Kufah. Kemudian kata zuhad tersebar di seluruh dunia Islam dari kota Kufah. Kemudian tidak lama kata sufi atau tasawuf dijadikan nama bagi para zuhad tersebut dari kota Kufah, karena berpakaian dengan bulu domba yang kasar itu sangat banyak dilakukan oleh para zuhad dari kota Kufah. Sampai jumpa di segmen yang akan datang. Ayyuhal musyahidun Television Al-Qur'an Tis'ah, a'azzakumullah wa atala baqa'akum fi sihhatin daimah. Wal Kufatu madinatun banaha Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kufah itu sebuah kota yang dibangun oleh sahabat besar minal asyara al-mubasysyirina bil jannah minas sabiqin al-awwalin, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nanti beliau wafatnya tahun 55 Hijriah. Fi am 17 bi amril khalifati Umar bin Khattab. Kota Kufah dibangun oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun 17 Hijriah atas perintah Khalifah Umar bin Khattab. Litakuna mu'askarun lil jaysh al-islami ba'da fathahi li Faris.
agar kota Kufah menjadi sentral peradaban Islam, juga kekuatan Islam di belahan Persia. Istaqarat biha, waktu itu Kufah masuk ke Persia. Istaqarat biha qabail minal Yaman. Penduduknya di sana beberapa kabilah suku dari Yaman. Wa khasatan qabilatu Kindah. Khususnya kabilah suku Kindah, di antaranya filosof yang terkenal Al-Kindi. Wa hatta fi ayyami Abdullah bin Mas'ud la yazalu ya'ishu fil Kufah Rasul Musailamah al-Kadzdzab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinatil Munawwarah wa huwa Ubadah ibn Harith al-masyhur bibn Nawahah faqatalahu Ibn Mas'ud wa ashabuh. Di kota Kufah juga hidup seorang utusannya Musailamah al-Kadzdzab, namanya Ubadah bin Harith yang terkenal Ibn Nawahah, yang membawa surat dari Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu, kepada Rasulullah. Surat ini dari Nabi Musailamah al-Kadzdzab kepada Nabi Muhammad. Mari kita berbagi dua, kamu punya separuh, kami juga punya sebagian dalam kekuasaan kaum Arab ini. Itu suratnya seperti itu, kurang lebih punya begitu. Nah, ketika Abdullah bin Mas'ud tahu masih hidup di kota Kufah, qatalahu Ibn Mas'ud, kemudian dibunuh oleh sahabat Ibn Mas'ud. Itu utusannya Musailamah al-Kadzdzab yang membawa surat kepada Nabi Muhammad. Tsumma majmu'atu minal furs urfu bisul hamra. Dan di Kufah juga hidup orang-orang Persia yang dikenal dengan nama sebutan Al-Hamra, kelompok merah. Wa kanu qad indammul jaysh al-arabi fil Qadisiyah. Ketika perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'd bin Abi Waqqas, mereka ini bergabung dengan Islam. Wa fi duwahiha baqaya al-adyan al-farisiyah al-qadimah min Manawiyah wa Mazdakiyah. Di sekitar Kufah juga masih ada atau dulu menjadi tempat agama versi kuno, baik itu Zoroaster maupun Mazdak, Manawiyah dan Sabea yang menyembah bintang itu. Kama kan hunaka Nasr wa Yahud, dan di Kufah juga ada Nasrani, ada Yahudi. Wa kana bil qurbi minha al-madain markaz min marakizil Hunusiyah. Dekat Kufah ada kota namanya Madain. Madain ini pusatnya kebatinan, gnostik. Gnostik atau bahasa kita terkenal klinik. Fakanatil Kufatu multaqa li hadhihi thaqafati kulliha. Maka kota Kufah sebagai kota di mana di situ bertemu berbagai peradaban, pemikiran, budaya, bahkan agama-agama. Wa minal ma'ruf annal Kufata hiya mautinu Syiah wa markazuha. Haitsu dhahar fiha li awwali maratin kalimatu Syiah ka mustalahin ba'da istishhad al-Husain bin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum wa ba'da maqtal Mukhtar ibn Abi Ubaid. Akhadhat asy-Syiah tatakawwan ka firqatin diniyatin laha usuluha wa qawaiduha. Dan kita ketahui pula bahwa Kufah itu tempat kelahirannya Syiah. Dan untuk pertama kali Syiah menjadi sebuah nama bagi kelompok tertentu, yaitu partai politik Syiah, setelah terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali di Karbala. Setelah terbunuhnya tokoh Syiah Mukhtar bin Abi Ubaid pada tahun 67 Hijriah, kalau Sayyidina Husain 61 ya, 67 Hijriah,
Mukhtar bin Abi Ubaid membalas dendam. Semua yang pelaku pembantaian Karbala dibunuh semua oleh Mukhtar bin Abi Ubaid. Kemudian Mukhtar bin Abi Ubaid pun terbunuh pula. Maka mulai berkembang Syiah sebagai partai politik Islam yang memiliki prinsip-prinsip dan memiliki kaidah-kaidahnya. Wal ghulu bidzat fil Kufah, dan munculnya gula, kelompok yang keterlaluan dalam mengkultuskan Sayyidina Ali itu di Kufah, bukan di Madinah. Padahal Sayyidina Ali kan hidup yang paling lama di Madinah, di Kufah sebentar. Tapi itulah faktanya. Jadi Syiah lahirnya di Kufah, gula yang berlebihan, Syiah yang berlebihan sampai mengkultuskan Sayyidina Ali, menganggap Tuhan, menganggap sebenarnya hakikatnya yang menerima wahyu itu Ali, Nabi Muhammad hanya jubir dari Ali. Itu lahirnya juga di Kufah. Itulah sekilas tentang kapan dan di mana pertama kali muncul kalimat tasawuf dan sufi. Sekarang para pemirsa, kita beralih pada alaman utliqatil kalimatu fi bidayatil amr. Siapa yang pertama kali dipanggil sufi? Siapa? Orang pertama kali mendapatkan panggilan predikat as-sufi. Yarul bahithuna anna asma sufi qalaqubin utliqa awal amri ala thalatha alladzina ishtuhiru fi tarikh al-Islam. Para ilmuwan, para sarjana, para bahithin berpendapat bahwa as-sufi sebagai kata, sebagai predikat kehormatan itu diberikan kepada 3 orang. Ini awal mulanya. Yang 3 orang itu terkenal dalam sepanjang sejarah Islam bi annahum min zuhadil Kufah, yaitu mereka termasuk orang-orang zuhud yang hidup di kota Kufah. Siapa itu 3 orang? Wahum Jabir ibn Hayyan wa Abu Hashimin wa Abdak. Ada 3 orang namanya Jabir bin Hayyan, Abu Hashim dan Abdak. Fafi dairatil ma'arifil islamiyah, ada dalam ensiklopedia Islam, warada lafzus sufi laquban mufradan li awwali marratin fit tarikh fi nisf ats-tsani min al-qarn ats-tsamin al-miladi id nu'ita bi Jabir bin Hayyan wa Abu Hashim. Menurut ensiklopedia Islam, lafal sufi sebagai laqab, sebagai kehormatan untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam muncul pada abad kedua Hijriah ketika seorang bernama Jabir bin Hayyan, begitu Abu Hashim, mendapatkan panggilan kehormatan as-sufi. Sebelumnya belum pernah terdengar ada seorang ulama atau seorang tokoh Islam mendapatkan panggilan kehormatan sufi. Maka yang pertama kali mendapatkan panggilan as-sufi adalah Jabir bin Hayyan, Abu Hashim al-Kufi, kemudian Abdak. Siapakah Jabir bin Hayyan itu? Akan kita kaji di segmen akan datang. Sadati wa sayyidati, a'izai wa hibai, musyahidi al-qanat 9. Kita teruskan. Siapakah Jabir bin Hayyan? Ismuhul kamilu Abu Abdullah wa qila Abu Musa Jabir ibn Hayyan ibn Abdullah al-Kufi al-Azdi al-ma'ruf, yang suka bikin maslah atau perak. Mereka berkata, menganggap bahwa madhab mereka itu atau imamnya mereka itu dalam bagaimana caranya membuat emas, perak, itu adalah Jabir bin Hayyan. Itulah kalau orang
punya kelebihan yang luar biasa, kebesarannya diakui oleh semua orang. Seperti Gus Dur, bukan hanya orang NU yang mengatakan Gus Dur itu besar, semua orang mengakui Gus Dur itu orang luar biasa. Orang Islam, non-Muslim, aktivis Muslim, aktivis organisasi non-Islam, bahkan di dunia internasional. Watadorobat ariwayat haula masqati ra'sih. Begitu pula banyak riwayat tentang di mana tempat kelahirannya Jabir bin Hayyan. Qila innahu Farisi. Ada yang berkata bahwa dia itu dari Persia. Wulida fi Tus min biladi Khurasan. Dilahirkan di kota Tus, sama seperti Imam Ghazali dari kota Tus, provinsi Khurasan, dan sudah pernah ke sana. Wa qila annahu min Tarsus. Ada lagi berkata, berpendapat itu dari kota Tarsus. Wa riwayatun ukhra taj'aluhu sabi'iyan min Harran. Ada yang berpendapat bahwa Jabir bin Hayyan itu pada mulanya orang Sabea, penyembah bintang dari kota Harran, Arab Utara atau sekitar Suriah lah. Seperti Ibnu Taimiyah dari Harran. Wa hunaka riwayatun ukhra taqulu innahu Yunaniyun i'tanaqal Islam. Ada pula yang berpendapat bahwa Jabir bin Hayyan itu sebenarnya orang Yunani yang masuk Islam. Wa kana tilmidzan li Ja'far as-Shadiq. Jabir bin Hayyan berguru kepada Imam Ja'far as-Shadiq, Imam Syiah yang ke-6. Wa qila innahu kana tilmidzan li Khalid bin Yazid bin Muawiyah alladhi urifa bi annahu awwalu man takallama fil kimia. Ada yang berpendapat bahwa guru dia itu adalah Khalid bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalid ini anaknya Khalifah Yazid bin Muawiyah yang membunuh Sayyidina Husain itu loh, Karbala, itu Yazid namanya. Lah, Khalid anaknya tidak mau politik. Jumlah ilmunya itu sebenarnya buku-buku Yunani. Nah, bahwa Jabir itu muridnya Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Amma laqabul Kufi, begitu pula Jabir dipanggil Al-Kufi sama As-Sufi. Fali'anna aktsara maqamihi bil Kufah li sihhati hawaiha. Kebanyakan umurnya dihabiskan di kota Kufah. Dan hidupnya itu di kota Kufah yang paling lama. Kenapa? Karena kota Kufah udaranya segar, lebih baik daripada kota-kota lain. Kama anna hunaka khilafan fi tarikh wafatih. Juga silang pendapat para ulama tentang tahun wafatnya. Fasahibu Kashfid Dunun arrakha wafatahu bi sanati 161 Hijriyah. Haji Khalifah, seorang pembahas dari Turki yang kitabnya namanya Kashfid Dunun, menulis bahwa menetapkan bahwa wafatnya Jabir bin Hayyan adalah 161 tahun 161 Hijriah. Amma sahibu uyunil anba'i fi tabaqatil atibba, adapun Imam Khalifah al-Khazraji Muwafaquddin yang penulis kitab Sahibu Uyunil Anba fi tabaqatil atibba, faqad athbata sanata 208 tarikhan li wafati Jabir. Bahwa wafatnya Jabir tahun 208. Warda fi kitab silsilah tarajim alam al-thaqafah al-arabiyyah wa nawabi al-fikr al-islami. Seorang penulis, yaitu seorang penulis yang menulis buku A'lam al-thaqafah al-arabiyyah wa nawabi al-fikr al-islami, menetapkan bahwa wulida Jabir bin Hayyan sanata 100 Hijriah, lahir tahun 100 Hijriah, wa tufiya sanata 161 161 Hijriah.
Yaqul Ibnu Nadim, Imam Ibnu Nadim berkata, Jabir bin Hayyan lahu tasnifat a'zam walahu kutubun fi madhabil fiqh wa zuhd. Menurut Ibnu Nadim, Jabir bin Hayyan ini seorang mulia, seorang yang berjasa besar dan memiliki madhab dalam fikih dan zuhud. Tsumma dzakar Nadim ba'd talamidhi. Kemudian Nadim juga menjelaskan beberapa nama-nama murid-muridnya. Wa asma'u kutubihi, dan nama-nama kitab yang sangat banyak. Sekitar kitab menulis tentang kimia, kedokteran, filsafat, makulat, kategori, mantik, falak, fisika, zuhud, dan mau'idhah. Nah, silakan kalau mau baca ini semuanya dikumpulkan karangan-karangan Jabir bin Hayyan ini oleh orientalis namanya Arthur Berry. Itu kalau kita ingin tahu tulisan-tulisan Jabir bin Hayyan. Sampai jumpa di segmen yang lain. Musyahidil muhtaramin, kita teruskan. Yaqul Kifti, seorang sejarawan dan pencatat sejarah atau biografi para ulama, yaitu Al-Kifti, dalam kitabnya yang berjudul Akhbarul Ulama bi Ikhbaril Hukama, Ikhbarul Ulama bi Akhbaril Hukama, itu baca yang benar. Berkata bahwa inna Jabir bin Hayyan al-Kufi kan mutaqaddiman fil ulumit tabi'iyyah bari'an fi sina'atil kimia walahu ta'alif kathiratun wa musannafat masyhurah wa kana ma hadha musyrifan ala kathirin min ulumil falsafah wa mutaqallidan lil ilmil batin wa huwa madhhabul mutasawwifin min ahlil Islam. Kata Al-Kifti berkata, Jabir bin Hayyan adalah orang sangat paham tentang ilmu fisika, sangat pandai dalam bidang kimia. Banyak tulisan-tulisan dan karangan-karangan yang sudah sangat terkenal. Dan dia pun tempat bertanya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan filsafat. Dan dia juga mempunyai pandangan-pandangan batin yang lain daripada yang lain. Kemudian beliau cenderung kepada tasawuf, bergabung dengan para sufi lainnya yang ada di masyarakat Islam. Ini menurut Al-Kifti. Amma Ibnu Khaldun berkomentar begini. Tsumma dhahara bil masyriqi Jabir bin Hayyan tasaffaha kutubus saharah wastakhraja as-sina'ah wa ghasa fi zubdatiha wastakhrajaha wa dha'fiha wa ghayruha min at-ta'alif wa atharu kalam fiha fi as-sina'ah wa tabi'iha li'anna halat al-ajsam min naw'iyyah min suratiha ila ukhra innama yakunu bil quwwati an-nafsiyyah la bis sina'atil 'amaliyah dalam kitab Al-Muqaddimah. Ibnu Khaldun berkata, Jabir bin Hayyan itu membaca buku sihir, kemudian paham betul, dan beliau berhasil meringkasnya, menyimpulkannya, dan mempraktekannya sebagai alat untuk merubah sebuah materi menjadi materi yang lain. Itu dengan kekuatan jiwa katanya. Jadi batu bisa menjadi emas, bisa menjadi batu berharga, batu koral, batu berharga, berlian atau intan. Sebenarnya dulu dalam ilmu kimia itu begitu. Sekarang ya kimia kan gitu kan, untuk merubah dengan ramuan-ramuan tertentu, merubah materi itu menjadi materi yang lain tertentu. Nah, itu gitu. Pemahaman bagaimana kimia itu bisa merubah batu koral menjadi berlian, menjadi intan.
Yaitu Jabir bisa itu. Profesor Dr. Ali Sami An-Nashar, ini guru besar terkenal dari Mesir yang punya kitab terkenal sebagai rujukan Fakultas Suluddin, yaitu An-Nashatul Fiqh Al-Falsafi fil Islam. Dr. Ali Sami An-Nashar berkata, Jabir bin Hayyan itu memang paham tentang sihir. Kana fi awwali amrihi yata'allamu sihir, belajar sihir pada mulanya. Kemudian lahu quwwah nafsiyah wa isti'dad ruhi muayyan. Jabir bin Hayyan mempunyai kekuatan spiritual, kekuatan psikologis yang luar biasa, yang sesuai, cocok untuk kekuatan rohani tertentu. Tsumma intaqala ila ilmin qarib min al-kimia aw ilmi sun'ah. Kemudian ilmu pemahaman sihirnya itu digunakan untuk secara dekat, yaitu ilmu-ilmu yang lain seperti kimia dan ilmu yang bisa merubah materi tertentu menjadi materi yang lain. Fala budda lahu min al-ibadah wal ibtihal wa tark asy-syahawat hina istakhdim asma' Allahil husna. Wa min huna dhaharat fikratul ismil a'zam fit tasawuf. Dan sudah barang tentu Jabir bin Hayyan dalam melakukan observasi penyelidikan ilmunya itu yang dia tekuni itu, beribadah dengan cara-cara tertentu, sangat-sangat beribadah, memperbanyak ibadah, ibtihal, doa kepada Allah, wa tark syahwat, menjauhi syahwat dalam rangka mengejar kesuksesan yang dia tekuni itu. Dan dia selalu menggunakan al-ismul a'zam min asma'illahil husna. Ini pertama kali di dunia Islam didengar bahwa Allah itu punya ilmu. Di antara husna itu ada ismul a'zam yang rahasia. Itu ulama-ulama berbeda. Apa ismul a'zam itu? Yang mana yang ismul a'zam itu? Itulah sedikit tentang Jabir bin Hayyan. Fakana Jabir idzan ya'ishu fi wasatin mali'in bil ahwal batiniyah wal madahib asy-syi'ah wal ghulah wal hunusiyah wa ma labitha an asbaha Jabir min ulama'i at-tabi'ah wat tajarrud wa tark asy-syahawat wal ittisal bil alamir ruh wa ruhaniyat. Jabir bin Hayyan hidup di tengah-tengah. Di situ ada Syiah, agama-agama mazhab, ada kebatinan-kebatinan, gnostik. Maka Jabir bin Hayyan berinteraksi dengan mereka. Artinya bagaimanapun Jabir bin Hayyan seorang yang interaksi dengan ilmu-ilmu yang ada pada mereka. Dan Jabir bin Hayyan kemudian menyendiri dan berusaha hubungan langsung dengan alamir ruh wa ruhaniyat. Ya. Seorang orientalis yang namanya Paul Kraus, ini orientalis dari Cekoslovakia beragama Yahudi, telah mengumpulkan surat-surat tulisan-tulisan Jabir bin Hayyan yang berserakan, dan dia menyimpulkan bahwa Jabir bin Hayyan adalah kana a'dhama mumathilin lit-tayyari ruhi al-mastur. Jabir bin Hayyan itu orang besar yang telah menjadi representasi dari aliran ruhani dalam dunia Islam. Sehingga pemikiran-pemikiran Jabir bin Hayyan nanti akan berpengaruh pada munculnya Ikhwanus Sofa, sebuah kelompok ulama gnostik yang tulisan-tulisannya berupa tulisan-tulisan irfan, spiritual, ruhani, aliran kebatinan lah. Tapi kebatinan Islam, bukan kebatinan yang anti-Islam, tidak. Aliran spiritual lah. Itu namanya Ikhwanus Sofa. Ikhwanus Sofa
sangat terpengaruh oleh tulisan-tulisan Jabir bin Hayyan. Nah, ada yang lucu ini. Tsumma kana Jabir yuridu ayyukawwin ay yakhluqu bis-sina'ah anwa'an kainatun tasabu ila salik ila al-mamalik at-tabi'iyyah ats-tsalath wa khususan al-mamlakah al-hayawaniyah. Fa idza kana fi wus'al kimia an tastanbita mawad jadidah bitarkib al-ajsam ba'da ma'bad falima la taqumu aidan biintajin nabat wal hayawanat bal wal insan. Kemudian Jabir bin Hayyan punya tekad ingin menciptakan ruh, karena beliau sudah berhasil merubah materi tentu bisa menjadi materi lain, katakanlah koral bisa menjadi berlian intan yang berharga. Kemudian dia punya tekad ingin menciptakan tumbuh-tumbuhan dan binatang, bahkan manusia, tapi gagal. Beliau angkat tangan itu akhirnya gagal. Kata beliau waktu itu, inna hadza mungkin ala haddi ta'bir, relatif bisa sih, saya yakin bisa itu, kira-kira gitu tekadnya. Ternyata gagal, angkat tangan beliau. Itu nggak apa-apa, artinya seorang yang mengembara dalam pengembaraan intelektualitasnya, punya tekad yang luar biasa, sukses atau gagal itu urusan takdir Allah Ta'ala. Sampai di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.